Namaku Raka, aku berasal dari keluarga miskin yang tak mempunyai apa-apa. Hingga akhirnya aku bekerja di sebuah negara yang tak ku kenal India. Dan akhirnya ku menemukan seorang wanita yang kucinta. Dan kami pun menikah dengan mahar 25 miliar dan 10 apartemen. Tapi setiap malam istriku selalu memintaku untuk... Raka adalah seorang pemuda asal Indonesia yang hidupnya penuh perjuangan. Ia lahir dari keluarga sederhana di Jawa Tengah. Sejak kecil ia sudah terbiasa dengan kerja keras. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya hanya berjualan sayur di pasar. Kehidupan keluarganya tidak pernah berlimpah harta. Bahkan untuk makan pun terkadang harus berhemat. Namun di balik semua itu, Raka tumbuh menjadi sosok yang kuat, sabar, dan pantang menyerah. Saat usianya menginjak 28 tahun, Raka memutuskan untuk merantau. Ia merasa di kampungnya tidak ada lagi peluang besar untuk memperbaiki nasib. Sebuah kesempatan datang ketika sebuah perusahaan konstruksi asal India membuka lowongan tenaga kerja untuk proyek pembangunan besar di New Delhi. Dengan modal nekat, Raka mendaftar. Berbulan-bulan ia menunggu kabar hingga akhirnya diterima. Bagi Raka, ini adalah awal baru dalam hidupnya. Hari itu, ia berangkat meninggalkan kampung halaman. Dengan tas ransel lusuh dan uang pas-pasan, ia menatap wajah ibunya yang berlinang air mata. Doakan Raka sukses, Bu. Kalau nanti Raka sudah berhasil, Raka janji akan membahagiakan ibu, ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya hanya bisa mengangguk, menahan haru. Setibanya di India, kehidupan tidak berjalan semudah yang ia bayangkan. Raka harus tinggal di asrama pekerja bersama belasan orang lain. Makan seadanya, tidur di ranjang sempit, dan setiap hari bekerja di bawah terik matahari. Meski begitu, Raka tidak pernah mengeluh. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah jalan untuk meraih mimpi. Suatu hari, di lokasi proyek, ia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Mira. Perempuan itu berbeda dari orang-orang kebanyakan, berpakaian rapi, anggun, dan penuh wibawa. Raka sempat terkejut ketika mengetahui bahwa Mira adalah pemilik perusahaan real estate besar di India, sekaligus salah satu orang berpengaruh dalam proyek yang sedang dikerjakannya. Banyak orang memandang Mira dengan penuh hormat, tetapi juga dengan rasa iri. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tidak sengaja. Saat itu, Mira datang untuk meninjau lokasi proyek. Semua pekerja buru-buru merapikan diri, kecuali Raka yang sedang fokus menyelesaikan pekerjaannya. Karena tidak sadar ada tamu penting, Raka tetap bekerja dengan pakaian penuh debu semen dan wajah berkeringat. Ketika salah seorang mandor menegurnya, Mira justru tersenyum. Ia melihat bagaimana Raka begitu serius dan berdedikasi, berbeda dengan pekerja lain yang lebih sibuk mencari muka. Beberapa hari kemudian, Mira kembali datang. Saat itu, tiba-tiba sebuah besi panjang jatuh dari atas bangunan dan hampir menimpa dirinya. Tanpa pikir panjang, Raka segera berlari dan menarik tubuh Mira menjauh. Peristiwa itu membuat Mira terkejut sekaligus tersentuh. Sejak saat itu, pandangannya terhadap Raka berubah. Meski hanya seorang pekerja biasa, Raka menunjukkan sikap yang jujur dan tulus. Ia tidak pernah memandang Mira sebagai wanita kaya yang penuh kemewahan. Justru ia memperlakukan Mira seperti orang biasa, tanpa rasa takut atau sungkan. Inilah yang membuat Mira mulai penasaran. Namun, kisah ini tidak berjalan mulus. Banyak rekan kerja Raka yang mulai iri. Mereka menuduh Raka mencari perhatian bos demi mendapatkan keuntungan. Bahkan beberapa di antara mereka terang-terangan meremehkan Raka sebagai pekerja asing miskin yang tidak pantas dekat dengan seorang wanita terhormat seperti Mira. Meski dihina, Raka tetap sabar. Ia selalu berkata dalam hati, "Yang penting aku tetap jujur dengan diriku sendiri." Raka tidak tahu bahwa diam-diam Mira mulai sering memperhatikan dirinya dari jauh. Suatu malam, ketika Raka selesai bekerja,
ia mendapati seorang wanita berdiri di depan asrama. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa itu adalah Mera. Wanita itu datang dengan alasan ingin memeriksa para pekerja, tetapi sebenarnya ia ingin melihat sendiri bagaimana kehidupan Raka di asrama sederhana itu. Dari situlah hubungan keduanya mulai semakin dekat. Di balik ketegarannya, Mera ternyata menyimpan luka mendalam. Ia adalah seorang janda. Suaminya, seorang konglomerat terkenal di India, meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sejak itu, Mera hidup sendiri dengan harta berlimpah. Banyak pria mencoba mendekatinya, tetapi semuanya hanya mengincar kekayaan. Hal inilah yang membuat Mera dingin terhadap cinta. Namun ketika bertemu Raka, ia merasakan sesuatu yang berbeda, ketulusan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kisah cinta yang tak pernah mereka bayangkan perlahan tumbuh. Raka tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya sebagai perantau akan mempertemukannya dengan seorang wanita berkelas dunia. Sementara Mera, untuk pertama kalinya setelah lama hidup dalam kesepian, kembali merasakan hangatnya cinta dari seorang pria sederhana. Namun, mereka tidak tahu bahwa jalan di depan penuh dengan rintangan yang jauh lebih besar. Hari-hari Raka di India berubah sejak pertemuannya dengan Mera, yang awalnya hanya sebuah interaksi sederhana antara pekerja dan pemilik perusahaan, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Mera, wanita anggun dengan harta melimpah dan nama besar di India, mulai sering datang ke lokasi proyek bukan semata untuk memeriksa pekerjaan, melainkan untuk melihat Raka. Setiap kali Mera datang, ia selalu menemukan alasan kecil untuk berbincang dengan Raka. Kadang tentang pekerjaan, kadang tentang pandangan hidup. Raka, meski merasa segan, selalu menjawab dengan sopan. Justru sikapnya yang sederhana dan tidak berlebihan itulah yang membuat Mera semakin terpesona. Pada suatu sore, setelah jam kerja usai, Mera sengaja mengajak Raka duduk di sebuah taman kota. Sore itu langit berwarna jingga. Suasana begitu damai. Mereka berbincang tentang kehidupan masing-masing. Raka bercerita tentang masa kecilnya yang penuh kesederhanaan di Indonesia. Bagaimana ia berjuang sejak muda, hingga akhirnya nekat merantau demi memperbaiki nasib. Mera mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Aku iri padamu, Raka," ucap Mera pelan. Raka terkejut. "Iri? Bagaimana mungkin? Aku hanyalah pekerja biasa." Mera menunduk, menatap jemarinya. "Kau mungkin tak punya harta melimpah, tapi kau punya ketulusan, keberanian, dan hati yang bersih. Itu yang tidak dimiliki kebanyakan pria di sekelilingku." Sejak malam itu, kedekatan mereka semakin dalam. Namun hubungan itu segera menjadi bahan gunjingan. Kabar kedekatan seorang janda kaya raya dengan pekerja asing miskin menyebar cepat. Di lingkungan perusahaan, banyak yang memandang sinis. Rekan kerja Raka mengejek, mengatakan ia hanya numpang nama besar Mera. Tak hanya di lingkungan kerja, gosip juga sampai ke telinga keluarga besar Mera. Mereka marah besar. Bagi mereka, Raka hanyalah pria asing tak sepadan. Bagaimana mungkin seorang pemilik kerajaan bisnis India jatuh cinta pada buruh dari negeri lain? Teriak salah satu kerabat Mera dalam sebuah pertemuan keluarga. Penolakan itu semakin keras ketika salah satu sepupu Mera, Rajiv, yang selama ini diam-diam mengincar harta Mera, memprovokasi keluarga besar. Ia menuduh Raka hanya memanfaatkan Mera untuk mendapatkan kekayaan. Keluarga pun mulai menekan Mera agar menjauhi Raka. Namun Mera tetap teguh. "Aku bukan anak kecil yang bisa diatur. Harta ini milikku. Hidupku juga milikku, dan aku tahu siapa yang tulus mencintaiku." Ucapan itu membuat keluarganya semakin geram, tetapi tak mampu menggoyahkan pendiriannya. Di sisi lain, Raka justru merasa bimbang. Ia sadar jarak antara dirinya dan Mera sangat jauh. Seringkali ia berpikir untuk mundur, takut dianggap mempermainkan Mera. Namun setiap kali ia melihat mata Mera, keyakinannya kembali tumbuh. Puncak ujian itu datang ketika Mera menyatakan niatnya secara terang-terangan. Di sebuah malam penuh bintang, Mera menatap Raka dengan serius.
Jika kau sungguh mencintaiku, buktikan. Aku ingin kau melamarku." Raka terdiam. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Seorang wanita yang memiliki segalanya justru meminta ia, seorang pekerja miskin, untuk melamarnya. Tapi belum sempat ia menjawab, Meera melanjutkan dengan syarat yang mengejutkan. "Aku ingin mahar yang tak biasa. Jika kau serius, bawa padaku 25 miliar rupiah dan 10 apartemen di New Delhi sebagai mahar pernikahan kita." Raka sontak terhenyak. Baginya, jumlah itu tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pekerja asing dengan gaji pas-pasan bisa menyediakan mahar sebesar itu? Namun tatapan mata Meera tidak menunjukkan kesombongan, melainkan sebuah ujian. Ia ingin melihat sejauh mana cinta Raka benar-benar tulus. Sejak malam itu, hidup Raka berubah drastis. Ia mulai dihantui keraguan, dilema, dan tekanan. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sebuah keyakinan. Jika cinta ini memang takdirnya, maka tidak ada yang mustahil. Dan disitulah, kisah mereka memasuki babak baru. Perjuangan Raka menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Sejak malam ketika Meera menyebutkan syarat mahar, 25 miliar, dan 10 apartemen, hidup Raka berubah penuh tekanan. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah, siang harinya penuh keringat dan kerja keras. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana seorang pekerja sederhana bisa memenuhi syarat mustahil itu? Hari-hari pertama, Raka hampir menyerah. Ia merasa Meera hanya bercanda, atau mungkin ingin mengujinya agar mundur. Namun setiap kali ia teringat tatapan mata Meera yang penuh kesungguhan, hatinya bergetar. Ia sadar, ini bukan sekadar soal harta, melainkan tentang membuktikan cinta sejati. Raka mulai mencari jalan. Ia bekerja siang malam, mengambil lembur, bahkan ikut proyek tambahan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tetapi semangatnya tak pernah padam. Rekan-rekan kerjanya heran melihat perubahan itu. Mereka mengejek, "Jangan mimpi terlalu tinggi, Raka. Wanita seperti Meera tidak akan pernah benar-benar menikahimu." Namun Raka tidak peduli. Ia terus melangkah meski jalannya terasa berat. Sampai suatu hari, sebuah kesempatan besar datang. Perusahaan konstruksi tempat Raka bekerja mendapatkan proyek besar pembangunan kawasan elit di pinggiran New Delhi. Karena kerja keras dan ide brilian yang ia berikan, Raka dipercaya menjadi salah satu pengawas lapangan. Gajinya meningkat drastis, dan dari situlah perlahan ia mulai menabung. Selain itu, Meera yang diam-diam memperhatikan perjuangan Raka, mulai mengujinya lebih jauh. Ia memberi Raka sebuah tawaran. Jika Raka bisa menyelesaikan sebuah proyek real estate miliknya yang terbengkalai, ia akan mendapatkan imbalan besar. Proyek itu dianggap mustahil oleh banyak orang karena penuh masalah, namun Raka menerimanya dengan tekad bulat. Bulan demi bulan, dengan kerja keras dan strategi cerdas, proyek itu akhirnya berhasil diselesaikan. Keberhasilan itu membuat nama Raka melambung. Dari upah dan bonus yang diterimanya, ia mampu mengumpulkan harta dalam jumlah fantastis. Dan tibalah hari yang ditunggu. Raka datang menemui Meera dengan hati berdebar kencang. Di hadapan wanita itu, ia menyerahkan mahar yang diminta. Uang senilai 25 miliar rupiah dan surat kepemilikan 10 apartemen mewah yang kini resmi atas nama Meera. Meera menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau benar-benar melakukannya," bisiknya lirih. Raka hanya tersenyum lelah. "Aku melakukannya bukan untuk hartamu, Meera. Aku melakukannya untuk membuktikan bahwa cintaku lebih besar daripada rasa takutku." Meera terisak. Sejak saat itu, ia yakin bahwa Raka adalah pria yang selama ini ia cari. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Hari pernikahan pun digelar. Seluruh kota New Delhi heboh membicarakannya. Media-media internasional meliput kabar ini. Seorang pria sederhana dari Indonesia menikahi janda konglomerat India dengan mahar luar biasa. Pernikahan itu dilaksanakan di sebuah istana megah, dihiasi lampu berkilau, musik tradisional India,
dan ribuan tamu undangan dari kalangan elit. Raka, dengan pakaian tradisional India yang elegan, berdiri gagah di samping Meera yang tampak memukau dalam balutan sari emas berkilauan. Semua mata tertuju pada mereka. Ketika ijab kabul selesai, sorak-sorai membahana. Raka menggenggam tangan Meera erat, seolah berjanji bahwa perjalanan mereka tidak berhenti sampai di sini. Bagi dunia, ini adalah kisah cinta yang tidak masuk akal. Seorang pria sederhana berhasil menikahi wanita konglomerat dengan mahar yang membuat semua orang terperangah. Namun bagi Raka dan Meera, ini adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. Harta, status, bahkan penolakan keluarga. Sejak hari itu, nama Raka tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di India. Ia menjadi simbol harapan bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, berhak memperjuangkan cinta dan mimpi. Dan di pelaminan mewah itu, di tengah ribuan mata yang memandang, Raka dan Meera tersenyum. Mereka tahu, perjalanan penuh air mata dan perjuangan akhirnya membawa mereka menuju kebahagiaan yang abadi.